subscribe ya teman-teman. Berlatar pada tahun 1941 ketika Jerman dan Rusia terlibat perang perebutan wilayah, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang letnan bernama Nikolai Infushkin yang mendapat tugas untuk memimpin pasukan tank Rusia, di mana perjalanan seketika terhenti saat sebuah tank asal Jerman berhasil mengetahui kedatangan Nikolai sehingga lolos dari serangan barusan, Nikolai dengan cepat memacu mobilnya ke daerah perbukitan. Entah apa yang sedang direncanakannya, ia pun menyuruh si kondektur untuk berhitung dari 1 sampai 4, tepat saat laras tanknya sudah diarahkan dan ya, Nikolai berhasil menghindari tembakan 2 meriam berkat pengetahuan teman dalamnya terhadap sebuah tank tempur. 4 detik adalah tempo yang dihitung mulai dari laras meriam standby sampai melontarkan tembakan. Sadar jika targetnya kali ini bukanlah orang sembarangan, Klaus alias Letnan Jerman yang sama-sama jenius pun langsung merubah tempo tepat saat Nikolai juga menyadari hal tersebut. Setibanya di barak militer, Nikolai langsung menemui letnan lama yang diberitahu bahwa hanya tersisa 1 tank yang masih bisa digunakan. Tugas Nikolai adalah mempertahankan desa ini sampai semua penduduk dan korban selesai dievakuasi. Ada Vasilisi sopir dan 2 anggota lain yang masih tersisa. Mereka bertiga kini hanya patuh pada perintah Nikolai saja. Dari informasi terakhir, Jerman akan melakukan serangan besok pagi dengan membawa sekitar 5 buah tank dan pasukan infanteri penuh. Meski hanya memiliki 1 tank tempur dan beberapa butir prajurit untuk membantu, Nikolai tetap optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sesuai dugaan, Klaus dan pasukan tanknya berada di garis luar mengamati area sekitar. Sebagai pengalian, Nikolai menugaskan 1 prajurit memasang meriam duduk di kandang kuda yang berseberangan dengan lokasi saat ini. Yang ketika Klaus mengirim 2 tank untuk memeriksa, tiba-tiba cerdas, sungguh sangat cerdas sekali. Mereka berhasil menghancurkan 2 tank musuh hanya dengan 1 tembakan. Mengetahui tank milik Nikolai bersembunyi dalam tumpukan jerami, Klaus yang tak ingin kecolongan lagi pun langsung memutar laras meriamnya hingga terjadilah adegan slow motion tapi tidak selebay perindapan. Я знаю, что делаю. Черт, лоб не пробью. Огонь! Вольф, какого черта ты ждешь? Beruntung, Nikolai berhasil menghindar dan memasukkan tanknya ke dalam gudang. Giliran pasukan tentara yang maju, Klaus menyuruh barisan pertama untuk menghujani desa dengan meriam duduk yang ketika sebagian yang lagi mengepung gudang, Nikolai masih sempat-sempatnya menghancurkan 1 tank musuh. Berkat aksinya barusan, Klaus pun langsung menarik mundur pasukan tank yang masih tersisa dan akan menyerang dari sisi lain. Sementara untuk pasukan tentara, mereka mulai melempari gudang dengan granat dan bom asap agar Nikolai membawa tanknya keluar sampai akhirnya
Василенок, заводи! Прыг снаружи! Подался! Ya, Klaus pun berhasil melumpuhkan tank Nikolai termasuk semua personil di dalamnya. Dikira selesai, mereka sudah salah besar karena Nikolai beserta para kru masih hidup dan langsung menarik mundur tank ke pemukiman termasuk sukses menghancurkan tank si anak buah. Ставь на немца у ворот конюшни! Tersisa Klaus Nikolai meskipun dengan kondisi tank yang sudah rusak parah. Hal itu bukanlah halangan bagi seorang jenius sepertinya untuk melakukan serangan balik. Di sini jugalah kita akan kembali diperlihatkan dengan adegan epik yang saat mereka berdua saling membidik satu sama lain dan sementara tembakan Klaus meleset, Nikolai justru berhasil meledakkan bagian samping tank yang membuat tangan si sopir terluka parah. Tak ingin kalah strategi, Klaus yang sama jenius pun menyuruh si sopir untuk memotong jalan sebelum sampai di pusat desa. Sehingga ketika Nikolai menunggu di jalur yang sama, sudah ada Klaus yang menunggu tepat di sampingnya. Setelah kedua tank benar-benar tidak berfungsi, Nikolai pun keluar dan langsung menembak si sopir yang sudah sekarat. Melihat Vasily yang masih bertahan, ia pun menyeretnya keluar untuk dibawa ke tempat aman. Namun, yang tidak Nikolai sadari adalah masih ada Klaus yang ternyata masih hidup sehingga 1 tahun berlalu setelah Jerman menguasai sebagian wilayah, kita akan dibawa ke barak utama ketika Jenderal mengumpulkan semua tawanan untuk dipekerjakan, termasuk Nikolai yang ternyata masih hidup. Jenderal yang melihatnya tidak patuh pun langsung menanyakan pangkat dan namanya. Name und Dienstgrad. Имя, звание. Ich sagte, Melihat Jenderal akan menembaknya, si penerjemah yang sama-sama budak bernama kita panggil saja Rina membujuk Nikolai agar mau bicara. Sempat akan ditembak, namun pelurunya kosong. Jenderal menyuruh prajuritnya mengurungnya di tempat terpisah untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Tak hanya Nikolai, Klaus juga rupanya berhasil selamat setelah pertempuran tahun lalu. Tak lama, ia mendapat laporan tentang 27 tahanan yang belum diketahui identitasnya yang dianggap sebagai letnan di negaranya. Melihat data Nikolai ada di dalam daftar, Klaus pun meminta sang ajudan untuk membuat pertemuan dengannya. wer ist das? Disinilah Nikolai sekarang dikurung dalam ruangan penyiksaan dengan tangan terikat rantai. Klaus cukup terkejut karena Nikolai masih bisa bertahan sejauh ini. Sadar jika kemampuan bertempurnya berada di level berbeda, Klaus yang mendapat tugas melatih pasukan tank baru pun ingin agar Nikolai mengambil tugas tersebut dengan iming-iming tidak akan dieksekusi mati. Я уже погубил один. Я большой на Besetzung verloren. Hal tersebut sontak mendapat penolakan keras dari Nikolai yang tidak mungkin mengkhianati negaranya sendiri. Namun, ketika melihat Klaus mengancam akan menghabisi Rina, disitulah sisi kemanusiaan Nikolai seketika berontak hingga terpaksa menerima tawaran tersebut. Karena tugas ini tidak mungkin dikerjakan seorang diri, Nikolai diperbolehkan memilih tawanan mana saja untuk menjadi timnya. Di sana, ia tak sengaja melihat Vasily yang juga berhasil selamat. Untuk personil lain, ia juga secara kebetulan bertemu dengan dua mantan prajurit lamanya, yaitu Volok yang memakai syal putih dan Serafim si pria barbar. Kemudian, ditunjukkan tank yang akan mereka gunakan nanti. Inilah
T-34 alias tank divisi ke-34 yang berhasil Klaus rebut saat bertempur melawan pasukan Rusia. Dilengkapi dengan tenaga super buas dan selongsong meriam paling besar. Klaus menjelaskan bahwa T-34 ini mampu mengalahkan tank Jerman dengan mudah, sehingga tugas mereka adalah memperbaiki kembali seperti baru untuk bahan uji coba latihan nanti. Tanpa buang waktu, Nikolai CS pun masuk ke dalam tank dan mendapati beberapa mayat seperjuangannya sudah terbujur kaku. Saat sedang mengumpulkan rencana mereka itulah, Nikolai tak sengaja menemukan beberapa amunisi anti-tank aktif yang masih sangat layak untuk digunakan. Melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, Nikolai pun meminta izin memakamkan mayat teman-temannya secara layak. Berlokasi di atas bukit tempat nanti mereka akan melakukan uji coba, Vasily menyembunyikan semua amunisi di balik baju para mayat dan menguburnya dengan tumpukan batu besar. Beres menguburkan jasad, Nikolai mulai mengamati area sekitar dan langsung membuat jenazahnya dalam kotak pasir yang berada di bengkel. Sebagai seorang yang jenius, tak sulit baginya membuat peta 3 dimensi dengan posisi miniatur sangat presisi, lalu memberitahu yang lain rencana pelariannya. Tak lama, Nikolai pun dipanggil ke ruang Klaus untuk berbicara empat mata. Disinilah Nikolai diberitahu tentang uji coba perang yang akan dilakukan sekitar 3 hari lagi. Ketika T-34 sudah selesai, ia dan tim harus menunjukkan bagaimana cara bertahan dari serangan para junior tanpa dibekali satupun amunisi aktif. Saat sedang masih mengobrol, Nikolai tak sengaja melihat peta wilayah yang tergeletak di atas meja. Sadar jika peta itu akan sangat berguna, ia pun mulai memutar otak memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Namun, perhatian Nikolai seketika buyar saat Klaus mengajaknya bersulang. Selama 1 minggu penuh, Nikolai bekerja tanpa henti demi bisa menyelesaikan T-34. Hingga tak lama, mereka kedatangan Klaus yang menagih pekerjaannya. Dirasa segala persiapan sudah selesai, Vasily pun menunjukkan skill mengemudi di atas rata-rata hingga membuat semua orang delongop. Вот эта машина! Di luar skenario, Klaus menyuruh si ajudan meletakkan ranjau anti-tank untuk melihat sejauh mana Nikolai mampu bertahan. Tanpa sadar, jika Rina yang mendengar percakapan tersebut pun diam-diam menemui Nikolai dan memberitahu rencananya. Disinilah Rina jujur bahwa ia sudah tidak tahan lagi terus-menerus menjadi budak. Yang jika Nikolai punya rencana melarikan diri, maka bawalah Rina bersamanya. Entah dari mana, Rina mengetahui rencana pelarian Nikolai CS. Ia juga memberikan cetakan ruang kunci pribadi Klaus tempat petanya disimpan, dengan fakta bahwa penjagaannya sangat ketat. Rina hanya meminta Nikolai membuat kunci replikanya saja, dan membiarkan ia yang akan melakukan sisanya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sebelum uji coba perang dimulai, Nikolai CS diam-diam pergi ke bukit mengambil semua amunisi simpanannya. Sementara di seberang bukit sudah ada Klaus dan para jenderal memonitor jalannya pelatihan lengkap dengan fotografer yang mengabadikan momen langka ini. Bersamaan dengan dimulainya uji coba, Rina segera melancarkan aksinya dan berhasil mengambil peta tanpa kesulitan sedikit pun. Menggunakan kartu regulasi nomor 11 yang memperbolehkan seorang pekerja keluar camp sebanyak 1 kali seumur hidup. Ia pun sukses mengelabui para penjaga gerbang. Tepat saat tank musuh memasuki arena tempur, Vasily dengan cepat membakar beberapa suluh untuk menciptakan asap tebal. Klaus dan para jenderal cukup dibuat kagum dengan trik bertahan yang Nikolai lakukan. Namun, keseruan seketika berubah saat Nikolai mulai melancarkan aksinya dan tiba-tiba
Ya, satu tank berhasil dihancurkan disusul dengan Klaus yang benar-benar tidak menduga dengan tindakan nekat yang Nikolai lakukan. Sadar jika semuanya sudah di luar kendali, ia pun langsung menarik mundur pasukan tank dan membiarkan regu artileri mengambil alih pertempuran. Akan tetapi, sukses menghancurkan tower tempat Klaus dan para jenderal berada, mereka kembali membrutal dengan melabrak area parkir tanpa menyisakan satupun mobil yang masih utuh. Tersisa satu masalah lagi, yaitu penjaga di pintu gerbang. Mereka berhasil kabur setelah Serapim menembaki pasukan artileri. Setibanya di titik penjemputan, Nikolai pun merubah rencana di dalam pelarian. Sementara untuk Klaus, ia mengarahkan semua tentara untuk menutup setiap jalur pembatasan pada radius 50 km. Sehingga ketika Nikolai CS baru saja meninggalkan jalur utama, sudah ada tank musuh yang menghadangnya. Beruntung, mereka berhasil menghindar dari serangan kejutan barusan. Sadar jika jalan raya bukanlah solusi, Nikolai akan menggunakan jalur hutan sebagai rute untuk menuju perbatasan. Namun, Klaus yang sama-sama cerdas dengan cepat pergi bersama pesawat pengintai untuk menyisir area hutan. Setelah menemukan jejak roda tank dan jalur yang digunakan, diketahui bahwa Nikolai CS akan menuju di Berlin. Hingga larut malam ketika mereka sedang istirahat, Klaus diam-diam mengarahkan pasukan tank untuk melakukan penyergapan tepat saat Nikolai CS keburu menyadarinya. Экипаж, подъем! Karena perjalanan ini terlalu beresiko, Nikolai pun menyuruh Rina untuk melanjutkannya dengan berjalan kaki dan menunggunya di titik yang sudah ditentukan. Hingga setibanya mereka di pusat kota, suasana benar-benar sunyi. Karena memang Klaus sudah mengevakuasi semua warga, yang ketika Nikolai pindah ke jalur alternatif, sudah ada Klaus yang menunggunya di sana. Lagi dan lagi, berkat insting tajam yang dimilikinya, Nikolai kembali berhasil menghindari serangan kejutan. Namun, karena amunisi anti-tank sudah habis, cukup sulit bagi mereka melanjutkan serangan belasan. Tak kehabisan akal, Nikolai pun menggunakan peluru High-Poison dengan memantulkannya ke kolong mesin. Dan inilah yang terjadi. Tanpa diduga, cara itu berhasil menghantam tank yang mencegat di garis depan. Setelah Nikolai mengamankan tanknya, ia pun turun melihat sekitar dan mendapati 3 tank sudah mengepung posisi mereka. Ia pun menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah menghancurkan satu tank menggunakan granat. Dan Serapim adalah orang yang akan melakukannya. Действуй. Untuk Vasily, ia hanya tinggal menunggu aba-aba setelah mendengar suara ledakan tanda Serapim berhasil melakukannya. Sampai ketika ledakan sudah terdengar, kita akan kembali diperlihatkan dengan adegan epik saat Vasily menghindari 2 meriam musuh karena memacu tank dalam kecepatan penuh. Lolos dari 2 serangan barusan, Nikolai benar-benar kaget karena di balik tembok yang mereka dobrak, di sana sudah ada tank musuh dengan Klaus cadangkan untuk saat-saat seperti ini, sehingga Nikolai langsung memutar 180 derajat laras meriamnya dan berhasil menghancurkan tank tersebut. Tepat saat mereka bangun dari dengung ledakan itulah, sudah ada Klaus yang membidik mereka dari jarak yang sangat dekat. Akan tetapi, ya, ternyata itu adalah Serapim yang berhasil membajak tank musuh sebelumnya. Meski berhasil mencegah serangan barusan, hal itu tak berlangsung lama setelah Klaus meledakkan tanknya. Entah masih hidup atau tidak, kita akan kembali diperlihatkan dengan adegan epik saat Klaus dan Nikolai saling membidik satu sama lain. Sehingga tempuran pun berakhir seimbang dengan kedua tank yang sama-sama rusak parah. Klaus keluar sambil membuang sarung tangan sebagai simbol meminta gencatan senjata yang langsung disetujui oleh Nikolai. 5 menit menunggu, mereka akhirnya berhasil membawa masuk Serapim yang ternyata masih hidup. Dan pertempuran epik pun akhirnya terjadi.
Nikolai pun berhasil melumpuhkan tank Klaus sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Tapi tidak dengan Klaus yang meriamnya meleset dan hanya menghancurkan sebagian roda saja. Namun dampak buruknya, Vasily kehilangan kendali yang membuat tank lost rim hingga menabrak tank milik Klaus. Seperti inilah keadaan Klaus sekarang, berada di tepi jembatan dengan Nikolai yang keluar sambil menentengkan senjata api. Melihat kondisi Klaus sudah sekarat, Nikolai pun menurunkan senjata disusul dengan Klaus yang mengajaknya berjabat tangan sebelum akhirnya jatuh ke dasar sungai. Singkat cerita, tibalah mereka berempat di lokasi titik pertemuan. Di sana sudah ada Rina yang setia menunggu sambil tiduran di hamparan rumput lan luas. Setelah pelarian melelahkan ini, tugas mereka adalah membawa Serafim ke rumah sakit karena kondisinya yang sudah sangat mengkhawatirkan. Tamat ending yang joss jis.